Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Kristomi Yahya Sinaga, NIM 119280078 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah soal dari Kimia Dasar 1 dengan topik termodinamika. Nah, pada soal ini kita dapat melihat reaksi-reaksi yang dimana reaksi pertama itu adalah C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O, yang dimana delta H reaksinya yaitu sebesar minus 2219,9 kJ per mol. Dan reaksi kedua yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2, yang dimana delta H reaksinya yaitu minus 393,5 kJ per mol. Dan reaksi ketiga yaitu H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H reaksi minus 285,8 kJ per mol. Dan di sini ditanya yang pertama itu yaitu adalah tentukan delta H reaksi pembentukan 3C ditambah 4H2 menghasilkan C3H8 ya. Nah, ketika ditanya delta H reaksi pembentukan, maka kita akan berpatokan kepada reaksi yang tertera di dalam soal. Nah, maka kita akan berpatokan ke persamaan ini dan mengubah persamaan-persamaan yang di atas agar sesuai dengan persamaan yang telah ditetapkan di dalam soal. Nah, kita mulai. Yang di sini yaitu dituliskan 3C, maka kita akan melihat di dalam yang tertera C itu terdapat di reaksi kedua. Nah, maka kita akan mengalikan C dengan 3. Seluruh C ini akan dikalikan dengan 3. Maka yang reaksi pertama itu 3C ditambah 3O2 menghasilkan 3CO2, di mana delta H berubah menjadi minus 1180,5 kJ per mol. Dan kita akan melihat kembali yaitu H2, dan H2 terdapat pada reaksi ketiga. Dan untuk reaksi ketiga akan kita kalikan dengan 4. Menjadi 4H2 ditambah 2O2 menghasilkan 4H2O. Dan di sini delta H akan berubah menjadi 1143,5 minus kilojoule per mol. Dan di sini menghasilkan C3H8. Dan C3H8 itu terdapat pada reaksi pertama. Tetapi karena ini terdapat di hasil, maka reaksi pertama ini akan kita balik menjadi, tetapi karena di sini koefisiennya hanya 1, maka kita tetap kalikan 1. Menjadi nomor 3 itu 3CO2 ditambah 4H2O menghasilkan C3H8 ditambah 5O2. Pada saat ini reaksi akan menjadi positif karena persamaannya ini kita balik menjadi positif 2219,9 kJ per mol. Nah, di sini kita akan mencoret di mana persamaan yang dapat dicoret.
Itu seperti 4H2O dengan 4H2O, 5O2 dengan 3O2 ditambah 2O2, dan 3CO2 dicoret dengan 3CO2. Dan di sini akan menghasilkan 3C ditambah 4H2 menghasilkan C3H8, di mana ini akan kita jumlahkan juga menjadi minus 103,8. Pada pertanyaan B, termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang dimana melepas energi, dan reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menerima energi. Dan jika kita melihat delta H-nya minus, maka reaksi ini adalah termasuk reaksi eksoterm karena dia melepas. Karena eksoterm itu identik dengan minus atau memberi. Nah, baru kita akan lanjut ke C. Untuk reaksi 3, apakah sistem semakin teratur atau tidak teratur? Dan untuk reaksi tersebut, entropi naik atau turun? Pada pertanyaan C ini, kita dapat mengetahui bahwa delta H itu sama dengan delta G, dan tidak sama dengan delta S. Jika delta H dan delta G itu lebih besar daripada 0, maka ini termasuk spontan, termasuk kepada spontan atau teratur. Dan untuk delta S, maka ini menjadi tidak teratur. Dan jika lebih kecil dari 0, maka reaksinya termasuk tidak spontan atau tidak teratur. Dan untuk delta S itu menjadi teratur atau spontan. Dan untuk entropi, jika dia lebih kecil dari 0, maka entropinya naik. Dan jika dia lebih kecil dari 0, maka entropinya turun. Maka untuk pertanyaan ketiga bisa kita jawab, untuk reaksi 3 apakah sistem semakin teratur atau tidak teratur? Dan untuk reaksi ketiga, delta H-nya yaitu minus, maka untuk reaksi sistem semakin teratur atau tidak teratur itu termasuk kepada sistem yang tidak teratur atau tidak spontan. Dan untuk pertanyaan kedua, dan untuk reaksi tersebut entropi naik atau turun? Untuk entropi di persamaan ketiga, kita dapat melihat delta H-nya negatif, maka entropinya turun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.